Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Diva Diwanul Ilmi wal Fahmi, tempat belajar ilmu nahu dan sorof serta memahaminya secara ringkas dan jelas. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan berkenaan dengan pembagian isim dari segi jenisnya, tentunya secara ringkas dan jelas. Kalimat isim ataupun kata benda ditinjau dari segi jenisnya dibagi kurang lebih menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu isim muannas, kemudian yang kedua yaitu isim mudzakkar. Secara umum, isim muannas merupakan isim ataupun kata benda yang menunjukkan terhadap perempuan. Sedangkan isim mudzakkar merupakan isim ataupun kata benda yang menunjukkan terhadap laki-laki. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan pembagian-pembagian isim muannas. Secara umum, isim muannas dibagi kurang lebih menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu isim muannas lafzi. Isim muannas lafzi merupakan isim ataupun kata benda yang menunjukkan terhadap perempuan secara lafzi, secara lafad. Jadi kalimat muannas lafzi diketahui bahwasannya kalimat tersebut muannas dari segi lafadznya. Seperti contohnya kalimat Aisyatun, kemudian kalimat Al-Kubra. Kedua lafaz di sini merupakan contoh dari isim muannas lafzi. Kenapa? Karena pada kalimat Aisyatun dan juga kalimat Al-Kubra terdapat tanda-tanda muannas dari lafadznya. Seperti contohnya kalimat Aisyatun merupakan kalimat muannas karena terdapat tak marbutoh yang merupakan tanda dari muannas. Begitu juga kalimat Al-Kubra merupakan contoh dari kalimat muannas karena terdapat tanda muannas dari lafadznya, yaitu alif maksurah di akhirnya. Nah, dari sini mungkin kita akan bertanya-tanya, lalu apa saja tanda-tanda yang menjadikan suatu kalimat tersebut menjadi kalimat muannas lafzi? Baiklah, suatu kalimat isim muannas dihukumi muannas lafzi yaitu ketika memiliki beberapa tanda sebagai berikut. Di antaranya yang pertama yaitu tak marbutoh. Nah, ketika suatu isim muannas dalam lafadznya terdapat tak marbutoh, maka dapat dikatakan bahwasannya isim muannas tersebut merupakan isim muannas lafzi. Karena kenapa? Karena terdapat satu tanda yaitu tak marbutoh dalam lafadznya. Akan tetapi tak marbutoh di sini masih dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tak marbutoh yang asli, kemudian ada tak marbutoh yang tambahan. Apa artinya? Tak marbutoh yang terdapat dalam kalimat muannas ada yang asli dalam artian memang sudah dari asalnya, kemudian ada yang tak marbutoh yang merupakan tambahan untuk menunjukkan kalimat tersebut muannas. Seperti contohnya kalimat Aisyatun. Tak marbutoh yang terdapat dalam kalimat Aisyatun merupakan tak marbutoh yang asli karena huruf tak marbutoh di sini ada dari asal kalimat Aisyatun. Sedangkan contoh dari tak marbutoh tambahan yaitu muslimatun. Nah, tak marbutoh yang terdapat dalam kalimat muslimatun merupakan tak marbutoh tambahan yang awalnya tidak ada, ditambahkan untuk menunjukkan kalimat tersebut muannas. Nah, kalimat Aisyatun, muslimatun, dan kalimat-kalimat lain yang terdapat tak marbutoh di dalamnya, baik tak marbutoh itu asli ataupun merupakan tambahan, merupakan contoh dari kalimat muannas lafzi. Karena kenapa? Karena memiliki satu tanda dari beberapa tanda yang menjadikan kalimat tersebut muannas lafzi, yaitu tanda tak marbutoh.
Kemudian tanda yang kedua yaitu alif ta'nis maksurah. Setiap kalimat bahasa Arab yang di dalamnya terdapat alif ta'nis maksurah, maka kalimat tersebut dihukumi muannas lafzi karena dari lafadznya memiliki tanda dari beberapa tanda muannas lafzi, yaitu alif ta'nis maksurah. Nah, dalam hal ini terdapat dua kriteria yang menjadikan kalimat muannas tersebut dikatakan menjadi kalimat muannas lafzi, yaitu kalimat yang mengikuti wazan fa'la yang merupakan asalnya adalah fa'lanun. Seperti contohnya antil mar'atil kasla. Kalimat al-kasla mengikuti wazan fa'la yang asalnya merupakan fa'lanun, kaslanun. Nah, setiap kalimat yang mengikuti wazan fa'lanun seperti contohnya kaslanun, atasyanun, dan lain sebagainya, maka isim muannas dari kalimat tersebut mengikuti wazan fa'la. Jadi kalimat atsyanun isim muannasnya adalah atsya. Kemudian kalimat kaslanun isim muannasnya adalah atsya, yaitu mengikuti wazan fa'la. Kenapa? Karena wazan fa'la di sini merupakan muannas yang ditandai dengan alif ta'nis maksurah di akhirnya. Jadi saya ulangi lagi, setiap kalimat yang mengikuti wazan fa'lanun isim mudzakkar, maka isim muannasnya adalah mengikuti wazan fa'la. Yang mana wazan fa'la di sini merupakan isim muannas lafzi yang ditandai dengan alif ta'nis maksurah di akhirnya. Jadi kita lihat dalam contoh anti al-mar'atu al-kasla, bukan anti al-mar'atu al-kaslanu, akan tetapi al-mar'atu al-kasla. Al-kasla merupakan kalimat muannas lafzi yang mana kalimat muannasnya ditandai dengan alif tasnis maksurah di akhirnya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu muannas isim tafdhil. Seperti contohnya al-muhadharatu al-kubra. Nah, kalimat al-kubra merupakan kalimat muannas lafzi yang ditandai dengan alif ta'nis maksurah di akhirnya. Seperti yang kita ketahui, contoh-contoh dari isim tafdhil adalah seperti akbar, aksar, ahsan, ataupun a'la. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat mudzakkar dan kalimat muannas dari isim tafdhil tersebut yaitu seperti contohnya akbar, maka isim muannasnya adalah kubra. Kemudian ahsan, isim muannasnya adalah husna. Kemudian a'la, maka isim muannasnya adalah ulya. Nah, kalimat-kalimat yang saya contohkan barusan seperti al-kubra, al-husna, al-ulya merupakan kalimat-kalimat muannas dari isim tafdhil ditandai dengan alif ta'nis maksurah. Jadi kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat isim muannas lafzi yang ditandai dengan tanda yang kedua yaitu alif ta'nis maksurah. Kemudian tanda yang ketiga dari isim muannas lafzi adalah alif ta'nis mamdudah. Kalimat-kalimat muannas lafzi yang ditandai dengan alif ta'nis mamdudah diantaranya adalah yaitu isim yang akhirannya hamzah yang mengikuti wazan fa'la'u. Nah, jadi setiap kalimat-kalimat bahasa Arab yang diakhiri oleh huruf hamzah yang mengikuti wazan fa'la'u, maka kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat muannas lafzi yang ditandai dengan alif ta'nis mamdudah di akhirnya. Seperti contohnya kalimat sohra'u. Nah, kalimat sohra'u merupakan muannas lafzi karena terdapat alif ta'nis mamdudah di akhirnya.
Kemudian contoh-contoh yang lain seperti hamro'u, baido'u, safro'u, kemudian zarqo'u, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat tersebut yang mengikuti wazan fa'la'u dihukumi mu'annas lafzi karena terdapat alif ta'nis mamdudah di akhirnya. Itulah tanda-tanda mu'annas lafzi yang kurang lebih terdapat 3 tanda. Yang pertama yaitu ta marbutoh, kemudian yang kedua alif ta'nis maksurah, kemudian yang ketiga adalah alif ta'nis mamdudah. Kemudian pembagian isim mu'annas yang kedua yaitu adalah mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki adalah suatu kalimat mu'annas yang mana kalimat tersebut secara lafadznya tidak memiliki tanda-tanda mu'annas, akan tetapi secara hakikatnya kalimat tersebut menunjukkan terhadap mu'annas. Seperti contohnya kalimat hamilun, kemudian kalimat haidun. Dua kalimat di sini secara lafadz tidak memiliki tanda-tanda bahwasannya kalimat tersebut muannas. Akan tetapi pada hakikatnya kalimat-kalimat hamilun kemudian kalimat haidun ini pada hakikatnya muannas. Tidak mungkin ada hamilun itu laki-laki dan tidak mungkin haidun itu laki-laki. Jadi dua kalimat di sini, kalimat hamilun dan kalimat haidun merupakan contoh dari kalimat isim mu'annas hakiki. Karena dari segi lafadznya tidak memiliki tanda mu'annas, akan tetapi dari segi hakikatnya kalimat tersebut mu'annas. Dan kalimat-kalimat lain yang mana ketika lafadznya tidak memiliki tanda mu'annas, akan tetapi hakikatnya kalimat tersebut itu mu'annas, maka kalimat tersebut dihukumi mu'annas hakiki. Kemudian kalimat isim yang ketiga yaitu mu'annas majazi. Kalimat mu'annas majazi adalah kalimat mu'annas yang mana secara lafadznya tidak memiliki tanda mu'annas, kemudian secara hakikatnya juga belum tentu mu'annas, belum tentu perempuan, akan tetapi kalimat tersebut dihukumi mu'annas. Saya ulangi lagi, kalimat mu'annas majazi adalah kalimat mu'annas yang mana secara lafadznya tidak memiliki tanda mu'annas, kemudian secara hakikatnya juga belum tentu mu'annas, akan tetapi kalimat di sini dihukumi mu'annas. Seperti contohnya ardun, nafsun. Nah, kalimat ardun dan kalimat nafsun dalam segi lafadznya tidak memiliki tanda-tanda mu'annas dan juga secara hakikatnya belum tentu mu'annas, akan tetapi kalimat ardun, kalimat nafsun, dan kalimat rihun dan lain sebagainya dihukumi mu'annas. Nah, ketika ada kalimat seperti ini, yaitu dari segi lafadznya tidak memiliki tanda mu'annas, kemudian secara hakikatnya belum tentu mu'annas, akan tapi dihukumi mu'annas, maka kalimat tersebut merupakan kalimat isim mu'annas majazi. Nah, itulah beberapa pembagian-pembagian dari isim mu'annas. Kemudian pembagian isim yang kedua yaitu adalah isim mudzakkar. Isim mudzakkar. Isim mudzakkar merupakan isim ataupun kata benda yang menunjukkan terhadap laki-laki. Nah, jadi di luar pembagian isim-isim mu'annas yang saya jelaskan barusan, semuanya masuk kepada isim mudzakkar. Seperti contohnya kalimat masjidun, Muhammadun, kitabun, qalamun, dan lain sebagainya merupakan isim-isim mudzakkar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini berkaitan dengan pembagian isim dari segi jenisnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan ataupun ada yang belum dipahami bisa diketik di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.